Selamat malam hari semuanya yang sedang bercerita tentang para nabi. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah memasuki istana Guntur. Lalu Xiao Yan menatap ke arah sebuah lorong karena tujuan utama Xiao Yan pada saat ini adalah untuk menemukan Guntur surgawi penghancur kehampaan. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari sesuatu mengenai sosok yang baru saja menerobos masuk. Xiao Yan berpikir bahwa sosok tersebut sepertinya adalah sosok misterius yang sebelumnya Xiao Yan temui yang bernama Lei Bai. Meskipun pada saat sebelumnya tatapan Xiao Yan kabur, tetapi Xiao Yan meyakini hal tersebut. Tetapi jika itu permasalahannya dengan kekuatan dari Lei Bai, Xiao Yan mungkin tidak akan memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan jantung Guntur. Meskipun pada saat ini ada, tetapi sepertinya Lei Ji juga akan sangat kesulitan untuk berhadapan dengan sosok yang bernama Lei Bai. Xiao Yan pada akhirnya menyingkirkan permasalahan ini dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas masuk. Xiao Yan berkata kepada Lei Ji bahwa mereka pada saat ini harus pergi terlebih dahulu dan menghabisi sosok Feng Ziyi. Karena seharusnya dirinya belum pergi jauh dan sebelum mereka bisa mendapatkan jantung Guntur mereka bisa menghabisinya terlebih dahulu. Lei Ji pun mengangguk dan pada saat ini keduanya segera bergegas menuju ke sebuah lorong. Segera pada akhirnya keduanya sampai di ujung lorong dan dalam sekejap mata mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah istana muncul pada saat ini di hadapan Xiao Yan dan ukuran dari istana ini benar-benar sangat besar. Namun bersamaan dengan hal tersebut yang membuat mereka semakin terkejut adalah Guntur yang kuat yang segera menyambar dari sekitar. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ada 9 bendera muncul di sekitar. Xiao Yan seketika menyadari bahwa ini adalah formasi terlarang Guntur sejati. Pikiran Xiao Yan seketika bergerak dan belasan bayangan hitam di belakang Xiao Yan segera membentuk perisai. Bayangan-bayangan hitam ini berbaris dengan rapat dan dengan paksa menerima serangan Guntur. Lei Ji juga pada saat ini menggunakan kekuatan Guntur untuk mengisolasi Guntur yang menyerang ke arah mereka dari segala arah. Tetapi meskipun begitu Lei Ji pada saat ini masih terkena serangan Guntur meskipun Lei Ji tampak tidak memiliki ekspresi. Sementara itu di sisi lain sosok Feng Ziyi pada saat ini segera muncul di luar formasi. Sosoknya memimpin beberapa orang dan ternyata mereka memang telah menyiapkan jebakan ini untuk Xiao Yan. Feng Ziyi tampaknya telah memperhatikan Xiao Yan untuk waktu yang lama dan dirinya benar-benar ingin melenyapkan Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa ini benar-benar sangat menarik. Ternyata pria ini benar-benar memiliki kekuatan dan bahkan dapat mengendalikan mayat hitam ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya dengan suara yang dalam kepada Feng Ziyi. Xiao Yan bertanya dari manakah dirinya mendapatkan formasi terlarang Guntur sejati. Feng Ziyi pun tersenyum dan berkata tentu saja mereka mendapatkannya dari Dewa Petir Lei Li. Sosoknya lah yang telah memberikan formasi tersebut ke Paviliun Jian Lei. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini menatap tajam ke arah Feng Ziyi. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sepertinya hal tersebut hanya membuang-buang sumber daya, sungguh sangat percuma formasi seperti itu jatuh di tangan orang seperti Feng Ziyi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke udara dan Xiao Yan segera merubah tegel di tangannya. Xiao Yan segera menggunakan teknik 7 langkah pengguncang para dewa. Sebuah bayangan telapak kaki besar muncul dan dengan cepat segera menghantam ke arah formasi. Xiao Yan menggunakan langkah kedua dari 7 langkah pengguncang para dewa untuk menghadapi formasi ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlihat marah dengan apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Feng Ziyi. Terlebih lagi Lei Ji juga pada saat sebelumnya terkena hantaman petir. Meskipun Lei Ji tidak merasakan rasa sakit tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa marah. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera menuangkan origin Qi-nya untuk menghancurkan formasi.
Meskipun formasi ini memiliki kekuatan yang kuat tetapi di bawah penindasan telapak kaki bayangan milik Xiao Yan, formasi ini pada akhirnya hancur dalam sekejap mata. Feng Ziyi pun menunjukkan keterkejutan karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa formasi miliknya akan mudah dihancurkan. Melihat pemandangan ini wajahnya seketika berubah menjadi gelap dan tanpa ragu-ragu sosoknya segera melesat secepat mungkin. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini membiarkan Feng Ziyi bisa melarikan diri? Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual dan suara berdengung memenuhi pikiran dari Feng Ziyi. Sosoknya pada saat ini seketika stagnan dan merasakan rasa sakit di dalam jiwanya. Feng Ziyi pada akhirnya segera mengeluarkan seluruh origin Qi-nya untuk mematahkan serangan spiritual Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya berhasil melarikan diri tetapi pada saat yang bersamaan Xia Zhenghui pada saat ini keluar dari cincin penyimpanannya. Kekuatan spiritual Xia Zhenghui yang lebih kuat daripada Xiao Yan pada saat ini juga segera dilesatkan menuju ke arah Feng Ziyi. Di bawah penindasan dua kekuatan spiritual pada akhirnya sosok Feng Ziyi segera kembali stagnan. Xiao Yan juga pada saat ini tanpa membuang-buang banyak waktu segera melesat menuju ke hadapan dari Feng Ziyi. Pedang berat misterius pada saat ini segera dilambaikan oleh Xiao Yan. Guntur dan api segera dialirkan ke pedang berat misterius dan dengan keras dihantamkan ke arah Feng Ziyi. Feng Ziyi juga pada saat ini merasakan krisis hidup dan mati dan kembali melonjakkan origin Qi miliknya. Namun tidak peduli seberapa kuat kekuatan Dogat Bintang 5 milik Feng Ziyi, di bawah kekuatan absolut Xiao Yan pada saat ini sosoknya benar-benar dihantam oleh pedang, beberapa tulangnya pada saat ini patah dan Xiao Yan segera menjambak rambut Feng Ziyi. Wajah Feng Ziyi seketika dibenturkan ke dengkul Xiao Yan, wajahnya seketika terlihat tenggelam dan Feng Ziyi memuntahkan seteguk besar darah. Namun jarak yang begitu dekat ini juga segera dimanfaatkan oleh Feng Ziyi. Sosoknya segera membuka mulutnya dan kabut hitam pada saat ini segera keluar. Sesaat kemudian ledakan segera terjadi dan sepertinya serangan ini ditujukan untuk membuat jarak di antara mereka berdua. Feng Ziyi pada akhirnya segera mulai kembali melesat berniat untuk melarikan diri dari Xiao Yan. Tetapi pada saat yang bersamaan sebuah tangan terulur dari kabut hitam menggenggam kerah dari Feng Ziyi. Ledakan pada saat ini segera terjadi ketika Xiao Yan mengangkat tangannya untuk melesatkan tinju ke arah Feng Ziyi. Lautan guntur Xiao Yan yang sangat luas pada saat ini juga dituangkan. Feng Ziyi juga segera berbalik dan mau tidak mau segera berhadapan dengan tinju dari Xiao Yan. Kekuatan fisik Feng Ziyi segera ditingkatkan hingga ke tingkat yang ekstrim ketika dirinya melesatkan tinjunya. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan sesaat kemudian lengan Feng Ziyi pada saat ini benar-benar hancur dan sosoknya terlempar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa meskipun kekuatan dari Feng Ziyi ini kuat tetapi hal tersebut tidak bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segera bergegas menuju ke arah Feng Ziyi. Melihat hal tersebut Feng Ziyi pun menunjukkan ketakutan dan meminta Xiao Yan untuk mengasihaninya. Feng Ziyi berkata bahwa dirinya memiliki banyak harta karun di cincin penyimpannya. Ada juga banyak pil origin dewa dan jika Tuan membiarkannya hidup dirinya akan menyerahkan semua ini kepada Tuan. Dirinya juga adalah putri dari Paviliun Jianlei dan jika Tuan mengampuninya maka mereka akan memiliki hutang budi, tetapi jika Tuan bersikeras ingin menghabisinya maka Paviliun Jianlei pasti akan mengejar Tuan sampai akhir. Mendengar apa yang dikatakan oleh pada saat ini tidak peduli, lalu pedang berat misterius Xiao Yan pada akhirnya segera tanpa banyak basa-basi dihantamkan. Kepala Feng Ziyi dengan cepat dihancurkan oleh Xiao Yan begitu juga dengan tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini segera menarik cincin penyimpanan yang dimiliki oleh Feng Ziyi. Bersamaan dengan hal tersebut api seketika melonjak dari tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini langsung memurnikan tubuh dari Feng Ziyi.
Xiao Yan benar-benar memurnikan sumber origin Qi milik Feng Ziyi menjadi pil, meskipun pada akhirnya pil ini tidak akan efisien untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan, namun hal tersebut akan membuat Feng Ziyi mengalami penyiksaan yang besar. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki belas kasihan sama sekali dan Xiao Yan juga tidak takut jika harus berhadapan dengan Paviliun Jianlei. Pada akhirnya tubuh Feng Ziyi benar-benar berhasil dimurnikan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan segera memeriksa cincin penyimpanan miliknya. Sebuah slip batu giok pada saat ini segera muncul di tangan Xiao Yan. Ini merupakan slip batu giok yang berisikan teknik formasi terlarang guntur sejati. Tanpa banyak basa-basi kekuatan spiritual Xiao Yan segera dituangkan ke dalam slip batu giok. Bersamaan dengan hal tersebut informasi rumit tentang formasi seketika mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan segera memahami penggunaan dari formasi ini. Formasi ini memang hanya dapat digunakan dengan kerja sama dari banyak orang. Dengan kekuatan maksimalnya formasi ini benar-benar akan bisa memiliki kekuatan penekanan yang sangat besar terhadap Dogat Bintang 5. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera memasukkan slip batu giok ini kembali ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan juga segera menarik kembali pedang berat misterius ke punggungnya. Xiao Yan juga pada saat ini memerintahkan Xia Zhenghui untuk kembali dan setelah berurusan dengan Feng Ziyi, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah aula utama yang sangat besar. Pada saat ini sudah ada beberapa tim yang memasuki aula utama bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya melakukan pertempuran. Pada saat ini beberapa sosok terlihat bergegas menuju ujung dari aula utama. Ada tangga panjang dengan ketinggian 10.000 anak tangga dan ketika mereka mendekat, mereka akan bisa merasa bahwa kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan menjadi semakin kuat. Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya tanpa basa-basi langsung bergegas menuju ke tangga panjang tersebut. Xiao Yan pada saat ini melihat ke arah sosok-sosok yang juga menaiki anak tangga. Begitu Xiao Yan melangkahkan kakinya, Xiao Yan segera menyadari adanya sesuatu. Xiao Yan merasa bahwa sepertinya kekuatan fisik benar-benar diperlukan untuk bisa menaiki anak tangga. Beberapa sosok juga pada saat ini terlihat sedikit kesulitan karena tekanan berat ketika menaiki anak tangga. Semakin tinggi anak tangga yang mereka naiki, tekanannya benar-benar akan menjadi semakin besar. Namun beruntung dengan kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan masih bisa melesat dengan cepat. Dalam sekejap mata pada akhirnya Xiao Yan berhasil menyalip banyak orang. Namun setelah cukup lama pada akhirnya pergerakan Xiao Yan sedikit melambat. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan keringat di tengah-tengah beban yang sangat berat. Sementara itu Lei Ji pada saat ini masih terlihat santai ketika menaiki anak tangga. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terus-menerus berusaha, Lei Ji pada saat ini terlihat santai duduk berdiri berjalan melewati Xiao Yan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas anak tangga. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Lei Ji berapa lama lagikah mereka akan sampai. Lei Ji pun tersenyum dan berkata bahwa mereka baru sampai di anak tangga ke-6.000, oleh karena itu masih ada 4.000 lagi yang harus dilewati oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dengan ekspresi yang tampak sangat kesakitan. Langkah Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin sulit dan semakin lambat. Namun Xiao Yan tidak menyerah dan terus bergegas hingga mencapai ke anak tangga ke-6.500. Xiao Yan tidak lagi bisa menggerakkan kakinya karena selain beban yang berat, Xiao Yan juga merasakan tubuhnya sangat kesakitan. Setiap kali Xiao Yan menaiki anak tangga sepertinya seolah-olah petir yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar menghantam Xiao Yan. Rasanya petir ini benar-benar melewati tubuh Xiao Yan dan seluruh tubuh Xiao Yan benar-benar akan dihancurkan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila karena Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya pada saat ini Xiao Yan pasti tidak akan mampu mencapai puncak.
Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus segera meningkatkan kekuatan fisiknya di sini. 6.500 anak tangga ini adalah batas yang dapat ditanggung oleh kekuatan fisik Xiao Yan. Sementara itu orang-orang yang berjuang untuk mendaki di bawah Xiao Yan pada saat ini sudah banyak yang memilih untuk menyerah. Tetapi meskipun mereka mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa kali ini, nyatanya dengan mereka yang menaiki anak tangga kekuatan fisik mereka juga akan meningkat. Siapapun yang telah menaiki lebih dari 2.000 anak tangga memiliki jejak guntur hitam di tubuh mereka. Guntur hitam ini seperti benih dan mengandung jejak kekuatan penghancur. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan 4.000 pil kondensasi guntur. Api segera berkobar di telapak tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tidak berniat menelan pil kondensasi guntur ini secara langsung. Xiao Yan menyadari bahwa ada terlalu banyak kotoran pada pil kondensasi guntur ini, meskipun akan memiliki efek peningkatan kekuatan fisik jika ditelan langsung tanpa dimurnikan. Namun jika kotoran yang berada di dalamnya terserap ke dalam tubuh maka itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera menghela nafas dan mulai memurnikan serta memadatkan pil kondensasi guntur. Dengan Xiao Yan yang memadatkan hal ini mungkin kekuatan dari guntur ini akan lebih baik. Nyala api pada akhirnya segera menyelimuti 4.000 pil kondensasi guntur yang melayang di hadapan Xiao Yan. Segel di tangan Xiao Yan segera berubah dengan cepat dan di bawah tatapan dari banyak sosok, Xiao Yan mulai menyempurnakan pil kondensasi guntur. Pil kondensasi guntur ini sendiri terdiri dari energi yang sangat keras dari guntur. Kebetulan Xiao Yan juga memiliki jantung api yang memiliki kekerasan. Oleh karena itu tidak akan menjadi permasalahan bagi Xiao Yan ketika Xiao Yan memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya dengan kemampuan alkemis Xiao Yan dengan cepat Xiao Yan memadatkan 4.000 pil kondensasi guntur menjadi 400. Namun 400 pil kondensasi guntur ini juga kembali dipadatkan oleh Xiao Yan hingga bertotal 40. Pil kondensasi guntur yang semula berwarna hitam pada saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi transparan. Energi guntur yang terkandung di dalamnya juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin padat dan Xiao Yan merasa sedikit senang. Tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum memutuskan untuk berhenti. Xiao Yan berpikir jika pil kondensasi guntur ini ditekan lagi maka kualitasnya akan semakin meningkat. Tetapi meskipun begitu resiko dari pemurnian ini benar-benar akan cukup lumayan berbahaya. Bisa saja di tengah perjalanan pil kondensasi guntur ini akan meledak dan melukai Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan adalah orang yang selalu mengambil resiko dan Xiao Yan tidak mundur sama sekali. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang memurnikan pil kondensasi guntur di puncak anak tangga pada saat ini terlihat dua sosok yang sedang berdiri. Keduanya berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke arah Xiao Yan yang sedang memurnikan pil kondensasi guntur. Sosok pria dan wanita pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Jika Xiao Yan melihat ke arah sosok pria ini, Xiao Yan akan segera mengenali karena sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Bai. Sementara itu wanita yang berada di samping pada saat ini mulai berbicara kepada Lei Bai. Sosoknya bertanya apakah Lei Bai telah membicarakan tentang orang yang sedang menyempurnakan pil kondensasi guntur. Lei Bai pun mengangguk sedikit dan mulai berbicara dengan nada sedikit serius. Lei Bai berkata bahwa dirinya memiliki tanda unik dari dewa jahat di antara kedua alisnya. Si wanita pun seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya segera bertanya kembali kepada Lei Bai. Sosoknya bertanya mungkinkah yang dimaksud oleh Lei Bai adalah sosok ini reinkarnasi dewa jahat. Lei Bai pun menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas sebelum akhirnya mulai menjelaskan. Lei Bai berkata bahwa memang masih tidak mungkin menilai hanya dengan dari tandanya saja, tetapi ketegasan orang ini dalam membantai juga sama-sama konsistennya dengan dewa jahat.
Adapun mengenai apakah dirinya reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan, hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Menanggapi hal-hal tersebut, wanita yang berada di sampingnya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata, apakah orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan? Tampaknya kekuatannya benar-benar masih terlalu lemah. Oleh karena itu, dengan memasuki alam guntur kali ini benar-benar akan merugikannya. Lei Bai pada saat ini segera berkata bahwa kekuatannya memang hanyalah dogat bintang 5, tetapi untuk memasuki alam guntur 3 orang harus memegang taring kristal guntur pada saat yang bersamaan. Setahu Lei Bai, orang ini juga memilikinya satu dan mereka tidak perlu khawatir. Apa yang dimaksud oleh Lei Bai ini ternyata adalah kristal yang diambil oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan pertama kali memasuki istana. Pada saat itu semua orang bergegas masuk sementara Xiao Yan dan Lei Ji menatap ke arah kristal untuk membuka gerbang. Tanpa diduga kristal yang telah diambil oleh Xiao Yan ini ternyata merupakan kunci utama terakhir untuk mereka memasuki istana guntur. Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai, si wanita pada saat ini segera mengalihkan pandangannya. Sosoknya berkata bahwa sosok ini tidaklah terlalu istimewa, tetapi wanita di sebelahnya agak aneh. Pada saat ini wanita tersebut menatap ke arah Lei Ji yang sepertinya sedang berjalan di tangga dengan santai. Menanggapi hal tersebut, Lei Bai pada akhirnya menceritakan apa yang dirinya ketahui dari cerita Xiao Yan. Lei Bai menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dunia yang luas dan sekarang dunia yang luas telah hancur. Jika dilihat dari auranya, dirinya juga sepertinya merupakan sosok keabadian, tetapi karena dunia yang luas telah hancur dan dirinya benar-benar telah terjatuh, pada saat ini kekuatannya di dunia sensi belum pulih sepenuhnya. Selain itu, sejauh yang dirinya tahu, sosok ini juga bukan satu-satunya orang kuat di dunia yang luas yang telah memasuki dunia sensi. Tetapi meskipun begitu, dirinya tidak tahu berapa banyak orang dari dunia yang luas yang telah memasuki dunia sensi. Wanita berjubah hitam ini pun seketika menganggukkan kepalanya dan mulai berbicara dengan suara dingin. Sosoknya bertanya siapakah sosok yang memimpin orang-orang ini memasuki dunia sensi. Selain itu, dirinya pada saat ini ingin tahu apakah mereka bersedia bertarung demi dunia sensi. Jika mereka tidak ingin melakukannya, maka mereka harus segera diusir dari dunia sensi. Mendengar hal tersebut, Lei Bai pun segera menjawab bahwa Yang Mulia telah memberi perintah. Orang-orang ini juga telah dibawa oleh Yang Mulia dan mereka tidak menolak untuk membantu dunia sensi. Mendengar hal tersebut, wanita berjubah hitam itu pun seketika kembali berbicara dengan ada suara rendah. Sosoknya berkata bahwa zaman telah berubah dan di era ini tidak lagi ditakdirkan untuk Yang Mulia. Sementara itu, Lei Bai pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya mulai berbicara dengan serius. Lei Bai berkata bahwa jika bukan karena Tuan Zun Sang dan dewa jahat dari dunia yang luas, dunia sensi benar-benar akan hancur seperti dunia yang luas. Oleh karena itu, menurutnya kali ini dunia sensi masih tetap membutuhkan Yang Mulia melalui reinkarnasinya. Tidak ada yang bisa menggantikan kepemimpinan Yang Mulia atas dunia sensi terkecuali reinkarnasi Yang Mulia itu sendiri. Mendengar hal tersebut, wanita berjubah hitam pada saat ini sama sekali tidak membantah. Sosoknya pada saat ini hanya terdiam seolah-olah sedikit merenung. Sementara itu, Lei Bai pada saat ini segera mengganti topik bicaraan dengan bertanya apakah si wanita siap. Dunia guntur telah disegel begitu lama, bahkan jika kekuatan leluhur yang selamat dari dunia kuno, keabadian dan iblis belum membaik, mereka masih akan sangat kerepotan terutama dengan kekuatan sihir di dalamnya. Wanita berjubah hitam itu pada akhirnya segera mulai kembali berbicara dengan nada sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa seiring dengan berjalannya waktu masih belum diketahui apakah mereka hidup atau mati. Dunia kuno, keabadian dan iblis pandai menggunakan kekuatan sihir untuk memurnikan mayat iblis.
Ada begitu banyak mayat iblis di tempat ini dan dirinya ingin tahu apakah ada orang kuat dari dunia kuno keabadian dan iblis yang telah melarikan diri. Lei Bai mengerutkan kening dan berkata bahwa leluhur Silong dari generasi sebelumnya dari guntur surgawi penghancur kehampaan telah menggunakan semua kekuatan keabadiannya untuk menyegel. Oleh karena itu dirinya berpikir tidak mungkin bagi orang-orang di dunia kuno keabadian dan iblis bisa melarikan diri. Selain itu mereka juga pada saat ini tidak boleh meremehkan reinkarnasi dari Yang Mulia. Meskipun sosoknya tidak terlalu kuat, dirinya juga memiliki jantung api dan dapat mengekstraksi kekuatan sihir. Dengan begitu maka membawa sosok ini masuk juga mungkin akan sangat berguna bagi mereka. Menanggapi hal tersebut, wanita itu pun seketika berkata bahwa masih belum diketahui apakah Dogat bintang 5 ini akan dapat bertahan. Bahkan dengan jantung api dirinya masih rentan terhadap kekuatan absolut. Melihat si wanita yang pada saat ini masih meremehkan Xiao Yan, Lei Bai pada akhirnya sedikit tersenyum. Lei Bai lanjut berkata bahwa semuanya belum tentu seperti itu. Jika dirinya pada akhirnya bisa mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan, masa depannya benar-benar tidak akan terbatas. Menyadari Lei Bai yang pada saat ini terus-menerus melebih-lebihkan Xiao Yan, wanita itu pun seketika sedikit melirik. Sosoknya seketika lanjut bertanya apakah Lei Bai peduli kepadanya. Lei Bai pun tersenyum dan berkata bahwa indera keenamnya biasanya sangat akurat. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum orang ini bisa menyusul mereka. Wanita itu pun kembali melirik ke arah Lei Bai dan bertanya apakah Lei Bai sedang membicarakan indera keenam dengan seorang wanita. Identitas dari orang ini masih belum jelas dan meskipun dirinya memiliki jantung api, jika dirinya ingin mendapatkan jantung guntur kekuatannya pada saat ini masih terlalu lemah. Lei Bai pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya berkata sepertinya si wanita seperti orang yang tidak percaya pada keajaiban. Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini hanya harus menunggu dan melihat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih memurnikan pil kondensasi guntur. Api Xiao Yan pada saat ini membumbung dan dahi Xiao Yan dipenuhi dengan butiran keringat halus. 3 warna api pada saat ini saling terkait satu sama lain hingga pada akhirnya pil kondensasi guntur ini telah selesai dikompres. 40 pil kondensasi guntur pekat telah dikompres paksa oleh Xiao Yan hingga akhirnya menjadi 4 buah. Di dalam kobaran api ketika 4 pil kondensasi guntur ini muncul, guntur hitam yang tidak terhitung jumlahnya seketika menyapu ke arah Xiao Yan dan Lei Ji. Lei Ji segera mengambil tindakan untuk memblokir guntur-guntur hitam yang pada saat ini menyerang. Lei Ji juga pada saat ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk dengan cepat menelan pil kondensasi guntur tersebut. Xiao Yan tanpa ragu sama sekali segera mengangguk dan dengan lambaian tangannya Xiao Yan pada saat ini segera menelan 4 pil kondensasi guntur pekat sekaligus. Lei Ji pada saat ini kembali dikejutkan melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Lei Ji memang memerintahkan Xiao Yan untuk menelannya, tetapi hal tersebut bukan berarti Xiao Yan harus menelan semuanya sekaligus. Kekuatan dari pil kondensasi guntur ini telah dikompresi dari 4000 pil kondensasi guntur. Oleh karena itu kekuatan mereka benar-benar bisa dibayangkan sangat menakutkan. Lei Ji pada saat ini hanya bisa berharap Xiao Yan akan bisa bertahan dengan kekuatan guntur yang mengerikan yang melonjak di dalam tubuhnya. Lei Ji pada akhirnya memberikan waktu bagi Xiao Yan sementara Lei Ji pada saat ini berhadapan dengan banyak guntur hitam yang menyerang. Sementara itu sesaat setelah Xiao Yan menelan 4 pil kondensasi guntur, Xiao Yan pada saat ini segera meraung ke langit. Guntur yang tidak terhitung jumlahnya segera menyebar dari tubuh Xiao Yan. Keempat pil kondensasi guntur pada saat ini benar-benar memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki lautan guntur yang mencapai 20.000 meter persegi, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih kesulitan untuk menahan kekuatan guntur yang menyebar di dalam tubuhnya.
sama dengan menelan buah guntur sebelumnya. Kekuatan guntur yang ganas menyerbu ke tubuh Xiao Yan. Kekuatan ini menghancurkan tubuh Xiao Yan secara sembarangan. Pada saat yang sama tubuh Xiao Yan secara alami bertarung melawan kekuatan guntur yang kejam. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya benar-benar mengalami kehancuran dan perbaikan di saat yang bersamaan. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini efek dari pil kondensasi guntur benar-benar di luar dugaan dari Xiao Yan. Dengan tubuh fisik Xiao Yan yang telah meningkat pada saat ini, Xiao Yan benar-benar masih kesulitan. Vitalitas Xiao Yan pada akhirnya kembali dengan cepat terkuras dan di saat yang sama, Xiao Yan pada saat ini memiliki kilatan di matanya. Xiao Yan segera mengeluarkan banyak pil origin dewa di tangannya. Xiao Yan benar-benar selalu sangat gila dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk kembali melakukan suatu hal gila. Xiao Yan berencana untuk mengembangkan kekuatan fisiknya sambil juga mengembangkan origin ki-nya. Belasan pil origin dewa pada akhirnya segera dilemparkan ke dalam mulut Xiao Yan. Sumber energi yang agung juga pada saat ini tiba-tiba mengalir masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada akhirnya kembali menarik vitalitas Xiao Yan yang pada saat sebelumnya berkurang. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya merasakan kekuatan energi yang pada saat ini bergejolak di dalam tubuhnya karena sudah rindu dengan belayan janda pirang tato ubur-ubur koprol.